Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali pada hari ini bisa kembali bertemu kita walaupun lewat online ya. Kalian bisa saksikan ini di YouTube saat ini. Ya, kita masih belajar melalui Google Classroom seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di Google Classroom masih ada absen, materi, dan ada tugas yang terlampir di dalam Google Classroom. Juga ada video ini. Ya, sebelum kita memasuki materi seni budaya pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Langsung aja pada hari ini kita akan memasuki bab 3 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apresiasi seni rupa, bahkan berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pada saat ini kita akan memasuki bab 3, yaitu seni musik tradisional dan musik modern. Seperti apa peta materinya? Nah, silahkan kita lihat di sini. Nah, peta materi seni musik tradisional dan musik modern. Yang pertama adalah tentang seni budaya, lalu seni musik, di mana itu terbagi lagi menjadi konsep musik, lalu jenis musik dan fungsi musik, lalu makna musik, simbol musik, nilai estetis musik. Nah, itu apa akan kita bahas pada hari ini. Tapi mungkin nggak sampai habis ya, nggak semuanya kita akan bahas karena waktu kita pada hari ini tidak banyak. Nah, setelah mempelajari bab 3 ini tentang isi seni musik tradisional dan musik modern, yang diharapkan adalah siswa dapat yang pertama itu memahami musik. Musik-musik banyak tuh, ada musik kreasi, musik tradisional, musik modern, ada musik perubahan, banyak jenisnya. Nah, memahami musik kreasi berdasarkan jenis dan fungsi. Secara fisik, nah, kamu dapat menjelaskan konsep musik dalam pendidikan. Nah, musik dalam pendidikan luar biasa. Nah, siswa yang diharapkan mampu menjelaskan konsep musik dalam pendidikan, kaitannya antara musik dan pendidikan, edukasi ya. Berikutnya adalah menemukan definisi musik yang tepat sesuai dengan konsep dan tema yang dipelajari. Berikutnya mengidentifikasi jenis musik dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita bahas dulu menemukan definisi musik. Jadi, menemukan arti dari musik yang tepat sesuai dengan konsep dan temanya. Itu dipelajari, dilihat sehingga bisa kita definisikan. Berikutnya mengidentifikasi jenis musik dalam kehidupan masyarakat. Nah, di masyarakat nih musik banyak banget. Ada jazz, ada rock, ada pop, ada aliran-aliran baru yang dangdut misalnya. Lalu ada lagi musik yang hard, yang lebih keras lagi dari rock. Nah, itu udah banyak sekarang. Nah, lalu membedakan jenis musik tradisional dengan musik modern. Nah, kita bedain dari segi alunannya, dari segi liriknya, dari segi alat-alat musiknya. Lalu menganalisis fungsi musik dalam kehidupan masyarakat. Kita analisa, kita identifikasi, maksudnya kita beda-bedakan. Nah, sekarang kita analisa. Oh, ternyata musik ini bentuknya begini. Nah, itu namanya menganalisis ya, fungsi musik. Berikutnya menerapkan fungsi musik dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi berikutnya adalah kita terapkan musik di tempat-tempat yang tepat. Jangan misalnya acaranya upacara bendera yang kita setel musiknya musik dangdutan. Nah, itu nggak cocok. Nah, kalau misalnya upacara bendera, cocoknya apa? Lagu Indonesia Raya, yang gitu yang kita setel. Lagu nasional ya. Berikutnya adalah menampilkan musik kreasi berdasarkan pilihan sendiri. Nah, kalian kalau udah mempelajari ini, yang diharapkan dalam buku panduan kita adalah menampilkan musik kreasi berdasarkan pilihan sendiri. Nah, kalian pilih nih, mau nyanyi lagu
tradisional kita ini misalnya Manuk Dadali gitu ya. Lalu ada secara operasional kamu mampu. Nah, jadi di sini menampilkan musik kreasi berdasarkan pilihan sendiri. Zaman sekarang ada musik pop, misalnya mau nyanyi lagunya Ariel atau mau nyanyi lagunya Guyon Waton atau Triswaka atau lagu-lagunya ya Palen, nggak masalah. Nah, dalam penampilan itu yang diharapkan adalah kita bisa mengidentifikasi makna dan nilai estetik, lalu mengklasifikasi simbol musik, menerapkan nilai-nilai estetik musikal dalam berkreasi, membandingkan musik tradisional dengan musik modern, mencontohkan musik tradisional dan musik modern, lalu mengimitasi pola ritmik. Nah, mengimitasi jadi kita contoh, lalu kita coba mainkan lagi, mengimitasi pola ritmik musik tradisional dan musik modern, lalu mendiskusikan kayak gini nih kalau kita mainin enak nggak? Misalnya tadi di situ melodinya gitar, kita coba melodinya jadi menggunakan piano atau melodi yang lain. Nah, itu gimana, enak nggak suaranya? Lalu mendiskusikan makna, simbol dan nilai estetis dalam seni musik, lalu mempresentasikan materi tentang makna, simbol dan nilai estetisnya, mendemonstrasikan hasil kreasi. Nah, habis itu kita demonstrasi hasil kreasinya nih, kita udah ubah-ubah musiknya atau kita duplikat seperti sesuai lagu aslinya. Nah, secara individu atau kelompok, jadi bebas, boleh bareng-bareng, boleh juga berkelompok. Jadi misalnya aslinya itu dinyanyiin solo satu orang. Nah, kalian bisa menyanyikannya secara berapa orang. Nah, itu lebih membuat musiknya memiliki makna yang berbeda dari musik aslinya. Oke, lanjut. Melalui aktivitas berkesenian nilai karakter yang diharapkan, siswa ini mampu menunjukkan sikap yang pertama nih, rasa ingin tahu tentang musik. Jadi yang biasanya musik gitu-gitu doang, cuma didengerin doang. Sekarang lebih dalam lagi kita mempelajari musik. Lalu gemar membaca. Loh, kaitannya apa nih membaca musik? Kalau membaca pasti yang namanya membaca, kita bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca situasi, membaca nada, membaca konsep dari musik-musik yang ada, lalu jujur dan disiplin. Nah, di sini kalau kita mulai bermusik, di situ kita akan mulai memasuki ranah nada. Di sana kalau misalnya nadanya nggak tepat, disiplinnya itu bisa membuat nadanya jadi berantakan. Lalu kreatif, inovatif, dan responsif. Nah, ini juga pasti ada dalam musik. Bersahabat dan kooperatif udah pasti. Kalau kita main musik, ada yang main gitar, main gendang, ada vokalnya. Kalau kita nggak bersahabat, berantakan musik kita, oke? Dan berikutnya adalah kerja keras dan tanggung jawab. Nah, kalau kita nyanyi musik, biasanya depan-depannya doang kayak tukang kaset ya. Dia nyetel depannya doang, diganti lagi lagu berikutnya, belum sampai habis gitu ya. Nah, itu kurang enak didengar, kurang bisa dinikmati. Yang berikutnya adalah mandiri, lalu berkebangsaan. Jangan lupa dengan budaya kita dalam melakukan segala kreativitas termasuk bermusik, bahwa kita orang Indonesia. Jangan musiknya kayak orang-orang yang tidak berpendidikan. Oke? Next, berikutnya ini motivasi, pengantar. Di sini akan saya ada pengantar sedikit ya. Disadari ataupun tidak, pada setiap benda alam yang tercipta disentuh dan dimodifikasi oleh manusia untuk diberinya bentuk baru, maka akan mengandung makna yang bernilai. Oleh sebab itu, setiap karya seni budaya akan memiliki nilai estetis dan fungsi tertentu sesuai dengan tujuannya, menunjukkan maksud dan mengandung gagasan atau ide dari penciptanya. Sebuah karya seni budaya itu dapat terlihat melalui suatu bentuk kesenian. Salah satu wujudnya adalah seni musik. Nah, ini sama halnya dengan simbol ya. Suatu karya itu bisa menyimbolkan sesuatu. Misalnya musik Sunda, kita tahu ada suara suling khas Sunda ya.
Lalu kita tahu musik gamelan Jawa. Nah, itu ada suara-suara khas musiknya. Nah, seperti itu. Oke. Kalian bisa baca-baca lagi lebih mendalam tentang materi ini. Saya menjelaskan beberapa yang penting-pentingnya aja. Seni adalah aktivitas manusia yang mampu mendatangkan keindahan. Indah dilihat, indah didengar, indah dirasa, dan indah diraba. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan seni, berarti itu berkaitan dengan sesuatu yang indah, yang harmonis, yang enak, yang baik. Nah, itu adalah seni. Tapi kalau misalnya sesuatunya itu menimbulkan kebisingan, lalu menimbulkan keributan, tidak enak dipandang, tidak indah gitu ya, nah itu namanya bukan seni. Oke. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan ya. Silakan kamu mencari tentang pengertian apresiasi. Sedikit tugas ya, semacam tugas mungkin ini ya. Untuk apa apresiasi dipelajari? Bagaimana caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat mengamati benda dan seni yang lahir dan berkembang di dunia ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak sekali yang berkaitan dengan seni, berkaitan dengan penilaian, itu lahir di dunia ini dan terus berkembang. Ya, terbentuk, tercipta, lalu dinilai, dikoreksi kurang bagus, diciptain lagi yang lebih baik, yang lebih indah lagi, yang lebih bagus lagi. Banyak sekali dari dulu sampai sekarang. Ya, banyak media yang dapat digunakan oleh manusia dalam berkreativitas seni. Berdasarkan lingkungan medianya, bentuk karya seni dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dalam beragam wujud, diantaranya bahasa rupa, bahasa bunyi, dan bahasa gerak. Wujud ketiga bahasa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam jenis seni, antara lain yang pertama seni rupa, lalu dengan unsur-unsur rupa yang bersifat visual, dalam artian bisa dilihat, bentuk wujudnya tuh ada, bisa kita lihat, bahkan bisa disentuh kalau seni rupa. Lalu seni musik itu berkaitannya dengan telinga ya, pendengaran kita, bisa kita dengar, bisa kita nikmati dalam hati kita. Nah, dengan unsur suara atau bunyi yang bersifat audio. Lalu seni tari dengan unsur gerak yang bersifat visual, seni drama dengan unsur pesan yang mengandung cerita. Nah, jadi alur ceritanya itu mengandung pesan yang bisa kita tangkap ya. Lalu seni sastra dengan unsur utama kata-katanya, misalnya sastra tentang puisi. Nah, itu unsur kata-katanya begitu indah. Oke, kalian bisa baca-baca lagi. Dan untuk hari ini cukup sekian. Besok kita akan, minggu depan ya, kita akan melanjutkan lagi tentang materi ini. Semoga adik-adik di rumah bisa mempelajarinya lagi dan membacanya. Ya, saya ingatkan lagi, COVID-19 belum berakhir. Virus masih banyak di luar sana. Jadi kalau keluar jangan lupa memakai masker. Hindari keramaian dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ini penting ya. Jangan sampai keluarga kita kena virus tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.